Dan ada beberapa memori ketika aku coba lihat si Ayu. Jadi aku pakai caranya itu ada scanning memori sama baca karakter intinya. Nah, pas scanning memori itu kenapa aku bilang dia orangnya straight to the point? Karena ada beberapa momen itu ketika dia berbicara itu langsung ke intinya aja. Jadi ada momen ketika dia itu ngobrol sama seseorang. Terus seseorang ini sebenarnya itu dia masih menghadapinya itu dengan sabar, dengan profesional lah ya. Terus orang ini agak bertele-tele. Sebenarnya dalam hati itu dia nggak suka secara memori itu. Dia nggak suka juga sama orang-orang yang sebenarnya nggak sopan. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Yeay, hari ini kita ngonten salah satu aktris K-popers yang udah banyak banget juga ditanya nih sama teman-teman Camis. Tapi sebelum kita ngasih tahu siapa sih yang akan dikontenin, ini guys, kalau misalkan kalian mendengar suara bising berisik dari kipas guys. Iya, karena kebetulan AC di sini lagi ada masalah. Jadi maklumin kalau ada yang menerpa-nerpa anginnya. Betul, anggap aja kita lagi di pantai ya gitu kan. Amin. Nanti minta tolong editor ada ini background ombak. Kita backgroundnya diganti aja di pantai. Di pantai ya, bisa. Imajinasinya terlalu jauh ya. Gak apa-apa. Apa emang karena belum kecapean mau ke pantai? Pantai low budget. Baiklah, dan kita akan membahas Ayu. Lee Ji-eun lahir 16 Mei 1993 atau yang biasa dikenal dengan Ayu adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, model, dan juga aktris berkebangsaan Korea. Nama panggungnya berasal dari kata I and you atau bisa diartikan aku dan kamu yang melambangkan bahwa kita dapat menjadi satu melalui musik. Ayu tertarik untuk mengejar karirnya di industri hiburan dimulai sejak dari dia menghadiri kelas akting. Setelah lulus sekolah dasar, situasi keuangan yang memburuk yang memaksa Ayu serta keluarganya pindah ke daerah gimana sih nyebutnya? Tolong maklumi aja, kita bukan orang Korea soalnya. Ya, jadi Ayu nih pindah ke daerah Uijeongbu. Mungkin sama masih di Korea juga, tapi kayak pindah kotanya nggak sih, kayak Tangerang, Bandung gitu kan? Oh iya, kayaknya gitu deh mungkin maksudnya. seperti itu ya guys ya. Ayu dan juga adik laki-lakinya ternyata tinggal terpisah dari orang tua mereka di sebuah ruangan studio bersama nenek dan sepupunya selama lebih dari setahun dalam kondisi kemiskinan yang sangat luar biasa. Sementara Ayu sendiri hanya memiliki sedikit kontak dengan orang tuanya selama periode ini, tapi ia juga merasa yakin di bawah asuhan neneknya. Jadi mungkin kalau misalkan bisa diartikan mereka itu Ayu sama adiknya tinggal dan diasuh sama neneknya. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sangat-sangat sulit kan. Iya. Ya, dan mungkin juga orang tuanya Ayu lagi berusaha untuk mengembalikan ekonomi mereka gitu. Dan pada saat masa sekolah menengah, Ayu menemukan hasratnya untuk bernyanyi dan memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi setelah merasa senang tampil di kompetisi olahraga sekolahnya. Karena juga banyak dapat support dan dukungan dari teman-temannya yang memberikan tepuk tangan pada saat Ayu lagi perform tersebut. Wah, jadi apa ya, jiwa aktrisnya tuh udah kayak mulai percaya dirinya tumbuh kali ya. Iya kan, karena disupport. Betul. Dan sebelum ia memiliki hasrat itu, Ayu tuh sempat mengikuti 20 audisi, namun semuanya gagal. Dan Ayu juga pernah ditipu oleh perusahaan hiburan palsu sebelum pada akhirnya Ayu bergabung dengan Loen Entertainment pada tahun 2007. Jadi memang ini tuh karir Ayu tuh benar-benar dari bawah banget ya. 20 kali audisi dan semuanya gagal. Gila. Bahkan sampai ditipu sama perusahaan entertainment palsu gitu. Ternyata seorang Ayu ya, ada juga sisi ya sulit sih memang. Berjuang dari nol itu emang sangat-sangat menyulitkan. Tapi sekarang berbanding terbalik banget ya. Betul. Semua orang jadi suka dia. Ya, itu selalu namanya ada proses. rezekinya.
Betul. Nah, pada tahun 2012, Ayu ini menjadi duta bagi Badan Kepolisian Korea Selatan dalam kampanye anti-intimidasi mereka di sekolah. Dan Ayu menjadi anggota kehormatan kepolisian pada tahun 2013 sebelum dipromosikan menjadi petugas polisi senior kehormatan pada tahun 2014 untuk masa jabatan selama 2 tahun. Nah, itu adalah mungkin perjalanan sedikit lika-liku dan kehidupan seorang Ayu. Tapi di balik kesuksesan yang saat ini menjulang tinggi nama Ayu tersebut, seperti biasa pasti akan ada pro dan kontra. Pasti akan ada skandal-skandal yang wah lumayan sih. Ini sebenarnya kalau aku mengulik tentang Ayu itu skandalnya juga lumayan ada ya gitu. Tapi aku nggak ngerti ini kan memang. Tapi aku ngerti, apakah ini memang skandal yang sengaja dibuat-buat untuk menaikkan citra kah? Atau mungkin memang ya kayak biasa kan entertain tuh agak digoreng-goreng dikit ya, biar lebih melejit gitu. Dan ini adalah tuduhan yang pertama mengenai di mana Ayu dituduh melakukan operasi di bagian wajah dan badan serta melakukan operasi untuk membuat badannya putih. Nah, kalau misalkan kalian tahu guys, memang di Korea Selatan itu dikenal sebagai salah satu negara yang masyarakatnya bahkan selebritasnya ini melakukan operasi plastik. Nah, Ayu pun pernah disebut melakukan operasi plastik dan operasi pemutih kulit. Padahal sebenarnya ya, kalau dari konfirmasi Ayu sendiri, dia tuh cuma merubah penampilannya dan menurunkan berat badan serta merubah gaya riasnya. Oh, Gitu. iya. Tapi kalau misalkan kalian lihat juga dari foto-foto sebelumnya gitu kan memang ada beberapa perubahan ya, yang dari dulu sampai sekarang. Sama sih, kita juga kayak gitu ya. Iya pasti ada. Betul, iya. Ya namanya proses, ya udah gitu. Kita nikmatin prosesnya dan kita nanti akan merasakan hasilnya. Betul. Betul. Dan untuk skandal yang kedua, teman-teman juga mungkin tahu nih skandalnya Ayu di mana Ayu pernah memposting foto mesranya di ranjang bersama Eun Hyuk, salah satu member dari Super Junior. Nah, itu kan terjadi pada bulan November tahun 2012 yang akhirnya memicu pertanyaan dan banyak sekali spekulasi liar dari para netizen. Salah satunya katanya yang memicu rumor kencan bahkan adanya pernikahan serta kehamilan. Waduh. Gitu. Ya, kan kita memang begitu biasanya, netizen tuh selalu berspekulasi liar gitu. Oke. Nah, tapi setelah dikonfirmasi, Ayu juga mengatakan bahwa ia tidak sengaja memposting foto tersebut ke akun milik pribadinya. Tapi nggak mungkin nggak sengaja nggak sih? Nggak sengaja. Atau emang? Tapi agak mesra ya kelihatannya. Iya betul. Apa mungkin dia sengaja memancing ketika udah rusuh baru dia bilangnya nggak sengaja? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Itu adalah skandal yang kedua ya guys. Ya, kita kan hanya menerka-nerka aja nih. Next, yang ketiga, pada tahun 2013, Ayu sempat dikabarkan depresi berat karena rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan menikah dengan idol ganteng yang dispekulasikan adalah Eun Hyuk dari Super Junior, dan mereka tuh di entertainment yang sama, yaitu Loen Entertainment. Nah mungkin ya, kalau menurut aku ini ada nyambung dengan skandal yang kedua tadi, yang dia memposting foto bersama Eun Hyuk ini kan. Tapi sebenarnya nggak harus depresi sih kalau menurut aku ya. Apa yang Mungkin bikin dia karena depresi? pekerjaan maybe, Ya, atau hate comment maybe. mungkin karena hate comment-nya sih. Aku nggak terlalu ngikutin Ayu yang pas skandal ini sih. Iya, gitu. Dan tapi ternyata dia udah tahu nih, udah ketangkep lah pemicu dan dalangnya ini siapa sih yang bikin seorang Ayu menjadi stres. Mohon maaf ya, kita agak gagal fokus soalnya kameramen kita lagi sibuk memperbaiki Bener, usaha ya guys ya namanya supaya memperbaiki lebih baik gitu. Gak masuk. Next lagi, yang selanjutnya, Ayu juga pernah dikritik secara pedas dan habis-habisan oleh netizen karena aktingnya yang dinilai sangat buruk. Wow, itu dalam drama The Producers pada tahun 2015. Tapi meskipun begitu ya, drama tersebut meraih rating yang cukup tinggi pada tahun 2018. Kalau The Producer tuh kalau nggak salah tuh aku sempat nonton sih. Aku nonton. Yang dia jadi model bukan sih? Di bawah manajemen yang akhirnya mengekang dia bukan sih? Iya benar, kayaknya itu deh. Iya mungkin itu ya. Kayak Pokoknya sama Kim Soo Hyun juga dia mainnya. Iya. Ada. Yang Kim Soo Hyun tuh di salah satu apa ya desa, mereka main berdua gitu kan akhirnya. Iya gak ya? Kayaknya iya deh.
krik krik krik. Mikir banget lagi. Ya, seingat aku sih kayaknya yang itu deh memang. Jadi si Ayu ini kan berada di bawah naungan manajemen seorang cewek kan yang bosnya ini, tapi ternyata bosnya itu kayak memanfaatkan banget Ayu kan, karena memang Ayu tuh lebih menghasilkan lah. Jadi Ayu tuh tertekan, bahkan ketika Ayu lagi sakit tuh kayak ya lu harus tetap kerja gitu, Oh nggak ada iya alasan iya apapun. iya. Kayaknya itu deh. Kalau Iya deh. iya, kalau aku bener ya, berarti nggak salah. Soalnya seingatku tuh Ayu itu pernah 2 kali main film bareng si Kim Soo Kim Hyun. Soo Hyun, iya. Yang pertama Dream High. Aku Oh, sempat nonton. itu aku nggak nonton deh. Dream High tentang apa namanya ya musik lah. Nah terus yang kedua itu yang The Producer. Sempat ini kok dapat awards kayaknya mereka. Iya, menurut aku Filmnya dia dapet juga nggak awards. bagus sih. Cuma karena mungkin perannya Ayu tuh di situ kayak yang apa ya, jutek, galak, terus kayak datar gitu nggak sih? Iya karena kan emang dia kan karakternya dingin gitu kan. Cuman pas aku nonton sih ya oke-oke aja sih, Oke-oke fine-fine aja sih. aja. Iya. Makanya nilai buruknya dari mana buruknya? Nggak ngerti maksudnya buruk gimana ya. Oke, itu adalah opini dari netizen, ya udahlah Oh, ya. oke. Oke. Dan banyak lagi sih guys sebenarnya skandal-skandal dari seorang Ayu, tapi ini adalah skandal yang terakhir yang mungkin juga ini lagi rame banget. Dimana pada saat merilis album ketujuhnya yang bertajukan Chat Siren pada tahun 2015 lalu. Nah, Ayu ini sempat tersandung skandal bahwa lagu yang berjudul Zizi itu adalah liriknya dinilai mengandung pedofilia. Nah, kalau misalkan kalian tahu juga mungkin lirik lagu Zizi ini terinspirasi dari kisah seorang anak 5 tahun yang mengalami kekerasan gitu. Tapi kalau misalkan dalam liriknya itu menurut para pengamat dan menurut netizen juga di situ mengandung lirik-lirik yang berunsur pedofilia gitu. Tapi Ayu juga kemudian telah memberikan klarifikasi dan secara langsung meminta maaf bahwa arahnya itu bukan ke situ sebenarnya. Ya, begitu. Itu adalah skandal yang mungkin akhirnya rame banget diperbincangkan. Tapi apapun skandalnya, mari kita lihat bagaimana sosok Ayu sebenarnya, seperti yang sudah di-scanning sama Aileen. Ya, kalau misalkan kita lihat dari fotonya juga kayaknya orangnya tuh dingin, cuek gitu kan. Kalau aku ngelihatnya gitu, kalau ngelihat Ayu tuh emang kayak bodo amatan gitu. Ya udahlah gitu. Entah mungkin karena mempengaruhi dari bentuk mukanya yang kayak gitu, akhirnya dia mendapatkan peran-peran yang juga jutek. Kayak Hotel de Luna pun kan dia jutek ya. Iya, Iya kan? tapi dia di situ keren sih. I really love the fashion. Ya, itu karena Ya. bajunya juga luar biasa. Cantik banget, oh my god, Ayu di situ. Menurut aku cantik banget sih. Cantik. Aku sempat nonton. Iya. Dan ada juga dia juga apa ya, lebih mendapatkan peran-peran kayak set gitu kan, yang sedih-sedih. Moonlovers kan itu sedih Oh, banget iya. kan. Perjalanannya kayak Ih, aku bete loh set. ganteng banget tapi Terus sepanjang video tuh kayak mellow banget. Aku kayak kapan happy-nya gitu. disiksa banget, udah jadi selir lah, udah mau nikah sama raja nggak bisa-bisa. Iya. Ampun. Oke, kira-kira rilis lagi nggak itunya Moonlovers apa episode 2 season 2? Aduh, enggak deh, nanti set ending lagi. Ya, tapi sebenarnya tinggal ngelanjutin sih. Aku juga penasaran kan, kayak ngegantung banget setelah dia ngelahirin dan punya anak gitu. Aku tuh pengen tahu gitu gimana perasaan si Raja tahu bahwa itu adalah anaknya dia. Iya dong, itu bukan anak dari saudara-saudaranya Raja kan, tapi emang anaknya si Raja ini. Oh iya, rajanya nggak tahu ya sampai akhir ya, Iya, ditutupin rajanya sama nggak tahu. saudaranya kan yang Bener, cowok itu. Bener. Dan aku suka lagi Oh, sama iya. rajanya, itu pangeran keempat. Aku suka kan dia ada 8 pangeran kan. Iya, aku paling suka sama pangeran keempat emang yang sebagai raja akhirnya. Itu siapa ya namanya? Aku lupa. Tapi aku tahu sih. Iya, aku juga lupa lagi Aktornya. namanya. Iya, aku lupa namanya. Nah, tapi aku tahu mukanya. Oke, kita nggak usah kesana-sana karena nggak akan ada film season 2-nya ya kayaknya ya. Kayaknya iya. Ngegantung gitu aja. Oke, baiklah. Dan mari kita masuk ke pertanyaan. Apa yang udah kamu lihat dari sosok Ayu? Ayu, oke. Jadi Ayu ini sebenarnya orangnya itu punya 2 sisi nih menurut aku. Bukan bipolar ya, bukan. Bukan bipolar, bukan. Ya, Dia itu oke. punya 2 sisi. Yang menurut aku ini biasanya adalah karakter orang-orang yang sebenarnya cuek. Ayu itu sebenarnya aku setuju sama yang Katiara bilang, dia sebenarnya karakternya memang agak cuek. Nah, tapi di balik sisi cueknya itu dia punya sisi lain nih. Dia punya sisi yang sebenarnya masih peduli sama orang.
Oh, Dia oke. cuek itu terhadap situasi atau enggak lingkungan luar yang emang dia nggak nyaman, Mm-mm. atau enggak emang dia nggak kenal nih. Dia cuek. Oke. Tapi ketika orang itu udah deket sama dia, Ayu itu tipikal orang yang benar-benar sebenarnya perhatian. Dia sebenarnya tuh bukan orang yang mulutnya manis, menurut aku. Hmm. Dia orangnya itu sebenarnya ketika berbicara atau nggak menyampaikan sesuatu, straight to the point. Dan ada beberapa memori ketika aku coba lihat si Ayu. Jadi aku pakai caranya itu ada scanning memori sama baca karakter intinya. Nah, pas scanning memori itu kenapa aku bilang dia orangnya straight to the point? Karena ada beberapa momen itu ketika dia berbicara itu langsung ke intinya aja. Jadi ada momen ketika dia itu ngobrol sama seseorang. Terus seseorang ini sebenarnya itu dia masih menghadapinya itu dengan sabar, dengan profesional lah ya. Oke. Terus orang ini agak bertele-tele. Sebenarnya dalam hati itu dia nggak suka secara memori itu. Dia nggak suka juga sama orang-orang yang sebenarnya nggak sopan. Jadi pernah ada mungkin, nggak tahu ya, mungkin sesang kali ya. Soalnya itu lebih ke arah pas memori pas aku baca, lebih ke arah orang-orang yang udah melanggar privasinya dia nih. Dia nggak suka banget. Jadi dia merasa orang-orang seperti itu tuh kayak merugikan pihaknya dia nih. Harusnya boleh lah, maksudnya menghargai orang. Iya, betul. Menghargai orang, ya gitulah. Selain itu sebenarnya Ayu itu sebenarnya introvert. Dia bukan orang yang sangat amat tertutup sampai nggak mau sampai nggak mau berbicara sama orang lain. Dia masih ada sisi masih mau kok berinteraksi, tapi dia pilih-pilih banget. Pemilih ya orang. Pemilih. Nah, kalau aku bisa bandingin, kan kita kemarin itu sempat bahas Kim Ji Won ya. Kim Ji Won ya. Ya, betul. Kim Ji Won. Menurut aku Kim Ji Won jauh lebih introvert daripada Ayu. Ayu sama-sama orang introvert. Tapi Ayu itu masih ada sisi kadang itu ya masih mau lah untuk berbicara, untuk sosialisasi. Dia nggak se-awkward itu. Gitu. Okay. Terus yang aku suka dari Ayu itu sebenarnya orangnya itu sangat mandiri dan punya pendirian banget. Ketika dia mengejar sesuatu, dia pastiin supaya dia mencapai apa yang dia mau nih. Impian-impiannya dia, walaupun dia tahu mungkin situasinya itu kadang susah, atau kadang itu nggak sesuai sama ekspektasi orang. Tapi Ayu itu tipikal orang ketika udah punya tekad, dia teguh sama tekadnya ini. Ya, ini yang aku suka banget sih, karena menurut aku jarang banget orang yang punya tekad sebesar Ayu. Iya. Iya kan, jarang banget. Jadi ketika dia benar-benar menginginkan sesuatu, ya dia coba usahakan semaksimal mungkin nih, gimana pun caranya. Selain itu, Ayu itu sebenarnya punya sisi yang dewasa sih, menurut aku, dewasa. Kenapa aku bilang dewasa? Karena ketika aku baca memorinya dia, banyak momen itu dia benar-benar mikirin yang namanya mengenai masa depan. Mikirin mengenai situasi lingkungan sekitar juga. Jadi, orangnya itu bukan yang terlalu berpusat pada diri dia sendiri lagi nih. Tapi dia memikirkan apapun itu dengan cara yang lebih dewasa lah. Dalam menyikapi, terus dalam berbicara dan lain sebagainya. Menurut aku cukup dewasa sih dia. Mungkin dari usianya juga kali. Jadi kayak perjalanan hidup dia yang akhirnya mengajarkan dia dewasa. Perjalanan hidup ya, aku bisa bilang pasti ngaruh. Karena pas aku baca memori juga sebenarnya memang masa lalu dia memang agak agak berat. Dan banyak banget itu momen dia itu sebenarnya udah makan asam garam kehidupan. Benar-benar agak pahit lah kehidupannya. Tapi dari situ menurut aku Ayu ini tipikal orang yang mau berjuang akhirnya untuk bangkit. Dari yang namanya keterpurukannya, mungkin dari situasi yang mungkin dia nggak bisa dia kontrol. Tapi dia mencoba untuk bangkit supaya gimana pun caranya itu dia bisa mencapai impiannya dia nih. Gitu. Betul. Dia sampai mengikuti audisi 20 kali, kan itu sesuatu yang luar biasa ya. Aku nggak nyangka sih. Aku sempat lihat foto pas di audisi loh actually. Untuk membandingkan karakter dia yang dulu sama yang sekarang kan. Karena kan yang namanya manusia kan bisa berubah. Bisa berubah, betul. Nah, pas yang di audisi itu aku sempat ngeliat sebenarnya foto Ayu yang pas masih cabi adalah nanti di sini yang dia pegang mikrofon itu sambil nyanyi. Pas aku baca memorinya ya, memang masa-masa itu masa-masa sulitnya dia banget. Tapi pas aku baca memori dan hatinya Ayu,
ketika dia itu melakukan audisi atau nggak berjuang dalam hidupnya, sebenarnya dia mikirin banget keluarganya. Istilahnya dia berjuang bukan untuk demi diri dia sendiri juga nih, tapi untuk keluarganya yang aku lihat. Karena ada beberapa momen ketika dia doa itu, bukan doa sih, kayak ada harapan dalam hatinya. Dia ngomong di hatinya itu kayak ada harapan, ayo dong ini bisa untuk keluarga aku. Aku ingin memperbaiki situasi supaya menjadi lebih baik ke depannya. Ini bukan mengenai tentang apa yang aku mau juga, tapi mengenai keluarga aku juga. Tapi aku tersentuh loh ya dengan itu. Iya, aku emang agak sensitif sih kalau kita udah ngomongin keluarga ya. Iya. Ya, Itulah jadi Ayu. aku agak berkaca-kaca sedikit matanya dengan apa yang kamu jelaskan tadi. Oke, baiklah. Tapi itu pun menghasilkan akhirnya kan mendapatkan buah yang luar biasa saat ini. Betul. Jadi benar-benar sosok Ayu ini bisa bangkit dari keterpurukannya, guys. Terkadang kan memang ada orang yang udah jatuh terpuruk terus dia nggak mau bangkit, malah menyerah dan akhirnya milih menyelesaikan gitu kan. Iya ada. Sebenarnya tergantung manusia sih. Ada 2 tipe manusia. Jadi ada tipe manusia yang pertama itu ketika menghadapi masalah hidup atau nggak kepahitan hidup itu mereka lebih cenderung untuk yang namanya cuman nyalahin masalahnya doang. Iya betul. Terus habis itu ya udah terlarut dengan keterpurukannya. Instead of coba berjuang sedikit apapun yang bisa mereka lakukan. Betul. Tapi ada juga tipe orang yang sebenarnya udah tahu namanya asam garam kehidupan, nggak apa-apa semuanya dicoba. Apapun itu harus usaha deh. Yang penting lakukan usaha dulu. Nah, Ayu itu tipikal orang yang kedua menurut aku. Sebenarnya ketika dia audisi itu antara dia ya namanya harapan lah ya. Ketika foto audisi itu dia sebenarnya nggak terlalu yakin dia diterima. Tapi ya udah dia coba dulu. Dia coba dulu dengan harapan ayo dong bisa kayak gitu. Sebenarnya she is the type of person yang benar-benar nge-push diri dia sendiri ke limit yang paling maksimal. Itulah Ayu. Tapi mungkin penyemangat buat dirinya juga yang sampai akhirnya tekadnya begitu kuat itu utamanya keluarga sih. Keluarga. Aku ngeliat sih beberapa memori Ayu. Sebenarnya hubungan dia sama keluarganya menurut aku masih baik-baik aja dan aman-aman aja. Bahkan aku ngeliat banyak momen tuh sebenarnya orang tuanya atau enggak keluarganya ya, even mungkin neneknya kan tadi Kak Tiara cerita tinggal sama neneknya atau enggak adiknya, sebenarnya saling menyayangi satu sama lain, saling care. Aku merasakan yang namanya sisi care nih dari Ayu. Kepahitannya itu sebenarnya bukan dari luka batin dari orang tuanya nih aku lihat, tapi memang kesulitan secara finansial atau enggak situasi-situasi lain yang mungkin dia hadapin nggak sesuai sama ekspektasinya dia lah. Tapi selebihnya selain itu aku ngerasa keluarganya baik dia maupun sama keluarganya benar-benar care banget satu sama lain. Aku bisa merasakan itu. Even until now ketika Ayu udah sukses, banyak momen dia sebenarnya mikirin keluarga banget. Dia tipikalnya bukan orang yang banyak ngomong sebenarnya. Dan orangnya sebenarnya kalau ngomong itu yang kayak tadi aku bilang nggak manis. Nggak manis. Orangnya menurut aku kalau ngomong itu kurang manis. Dia mungkin nggak suka bertele-tele kali ya. Nggak suka. Dia sukanya straightforward. Kamu maunya apa nih? Ayo kita bahas di pembicaraan itu. Ayu tipikal orang kayak gitu. Tapi di sisi lainnya dia itu tipikal orang yang memang love language-nya itu dari action. Jadi bukan dari kata-kata nih. Kan ada orang dari kata-kata kan. Jadi kan ada 5 jenis love language ya kan. Ada yang pertama itu dikasih gift, hadiah. Ada yang kedua itu dikasih dari kata-kata. Ketiga ada yang dari touch. Terus keempat itu ada yang yang keempat itu memang act of service. Act of service itu si Ayu. Ada yang dibingungin dari Ayu mungkin Kak Tiara? Nggak ada. Nggak ada yang dibingungin sih. Maksudnya kayak ya kalau aku memang melihat secara mata awam sih kayak foto-foto dia tuh dingin banget. Senyumnya pun kayak ya senyum biasa sih. Nggak kayak aktor lain kan mungkin kalau senyum tuh bener-bener full senyum ya. Tapi kebanyakan emang koleksi foto itu kayak cuma ya gitu aja gitu, jutek dingin gitu. Gitu aja cantik. Gitu aja cantik gitu kan. Gitu aja naik gitu kan. Tapi di balik sisi introvertnya dia pernah ngerasa
minder nih walaupun dengan dia yang seperti itu gitu loh. Dia pasti ada sisi mindernya. Tapi menurut aku fokus dia bukan di mindernya nih. Dia fokus sama apa yang harus dia kerjakan. Orangnya kayak gitu. Sisi kayak kurang pede itu ada. Tapi menurut aku bukan nggak jadi masalah yang terlalu besar. Kenapa? Karena ketika baca memori hatinya, dia lebih banyak fokus itu sama kerjaan sebenarnya. Malah aku bisa kategoriin Ayu ini sebenarnya karakternya itu workaholic banget. Saking workaholicnya kadang ada momen tuh dia tuh sebenarnya kurang merawat diri dia dengan baik menurut aku. Jadi kayak dia tuh kurang memperhatikan kesehatannya dia. Soalnya banyak banget di memori itu dia tuh sebenarnya udah capek banget loh, secara fisik, secara mental, kayak menghadapi yang namanya kerjaan tanpa istirahat, tanpa libur, atau enggak tanpa tanpa taking a break yang benar-benar proper gitu. Betul. Tapi dia masih tetap mikirin yang namanya pekerjaan banget. Kayak kerjaan itu sama sekali nggak bisa dia tinggal, sama sekali nggak bisa dia diskon. Saking segitunya dia sama kerjaan. Ya itu ada sisi positifnya sama negatifnya lah ya. Mungkin sisi positifnya dia jadi nggak terlalu fokus sama yang namanya kekurangan dalam diri. Karena dia lebih berfokus sama yang namanya ayo kita usaha. Dia fokusnya tampil berani. Dia sebenarnya orangnya cukup beneran nih menurut aku. Tampil berani, tampil melakukan apapun itu, yang penting dicoba dulu. Dan rasa keberanian ini aku bisa bilang sebenarnya ini hasil dari asahan ketika dia itu kesusahan. Orang yang benar-benar udah dalam posisi yang benar-benar susah benar-benar nge-push nge-push apapun yang dia punya itu to the limit. Jadi dia udah nggak mikirin mengenai kesusahannya lagi, tapi apa yang harus dia perbaiki nih, apa yang harus dia usahakan. Oh ya, dia mencari solusinya ya. Dia cari solusi sebenarnya. Wah, gitu. Amazing sih aku pas ngeliat Ayu, kayak wow. Makanya dia benar-benar sukses banget di karirnya menurut aku, sebanding banget lah sama harga kerja kerasnya dia. Karena benar-benar banyak momen kerja keras, sampai yang tadi aku bilang, dia sebenarnya kurang merawat diri dia dengan baik sih. Aku nggak ngomongin mengenai penampilan, tapi yang namanya manusia itu kan kesehatan mental itu kan penting. Betul. Ya kan? Kesehatan mental, terus kesehatan fisik itu kan penting. Ayu itu sebenarnya agak ngorbanin kesehatan mental sama fisiknya. Iya. Kita kurang istirahat aja tuh kayak badan yang diserangkan. Mungkin Ayu kayak, ya ibarat kata sehari 2 jam tidur. Wah, nggak bisa sih. Terima kasih gitu. Kalau Aileen pokoknya batas maksimal minimal tidur tuh 6 jam. 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Jadi pokoknya kalau Aileen tidur jam 3, hitung aja jam 3 subuh gitu. Hitung 6 atau 8 jam ke depan baru dia bisa bangun. Ya, betul. Bocoran ya guys ya. Nih, aku banyak banget bocorin tentang Aileen, ya udah. Nggak apa-apa. Karena nggak bisa nih tanpa tidur dengan cukup. Pasti aku kayak nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir banget. Betul. Apalagi kalau abis penelitian. Oh, itu sih udah ekspresi aku nih setelah penelitian. Ya udah begitu. Terus sambil bilang lapar, pengen nyemil tapi mager Tapi emang iya. Aku habis penelitian ya, bener-bener mau sama Katiara ataupun sama tim Dewan 12 ya, bener-bener tuh kayak sebelum penelitian tuh udah makan. Iya. Setelah penelitian makan lagi dong. Nggak gitu, kita sebelum syuting makan, habis syuting juga makan lagi. Ya iya sih, ya gimana ya, ngeluarin energi soalnya, sedangkan energinya itu bukan pakai otak nih, pakai hati. Jadi capeknya itu bener-bener berkali-kali lipat, kayak aku tuh nggak bisa aktifin otak aku. Iya. Kalau ngaktifin otak kan lebih enak, kayak ngeliat di depan mata apapun itu ngeresponnya lebih cepat. Ya. Kalau pakai hati tuh capek, ibarat kayak Katiara nangis berhari-hari gitu, capek gak? Capek banget ya. Nah, ibarat kayak gitu. Makanya kenapa aku selalu bilang, aku lebih baik capek tenaga daripada capek hati. Gitu. Kalau udah capek tenaga, hati dibikin capek juga kayaknya udah. Nah itu dia, ya gitu lah ya. Ya itu, ya udahlah. Itu cerita sedikit ya guys ya. Lanjut tentang Ayu. Tapi kamu ada nggak sih ngelihat Ayu nih, kan katanya operasi plastik. Kamu ada nggak sih ngelihat dia kalau perawatan mungkin iya ya, tapi di luar dari perawatan ya, kayak operasi plastik lah, operasi suntik putih, bukan suntik putih sih, operasi pemutih menurut aku juga kayaknya cuma suntik putih doang nggak sih? Aku ada ngeliat yang di wajahnya itu disuntik sih. Suntik, tapi suntik bukan kayak sana operasi. Sini ada.
ya namanya tuntutan pekerjaan lah ya. Betul. Aku nggak bisa bilang ini positif atau negatif, tapi memang yang namanya tuntutan pekerjaan menurut aku ya maklumin lah. Ya. Soalnya fasenya ketika artis misalnya dituntut untuk lebih cantik, karena Betul. kan modalnya mereka itu adalah wajahnya mereka dan badannya mereka kan. Betul banget. Terlepas dari talenta mereka, tapi visual itu benar-benar penting banget nih di dunia entertainment situ. Betul. Terus kalau misalnya penampilannya kurang cantik, nah karir dia kan di ujung tanduk. Iya. Jadi menurut aku ya udahlah, selama dia bisa menghasilkan karya yang baik, nggak ngerugiin orang, menurut aku support aja. Ya, betul ya. Kayak di tempat kita juga gitu kan, Ai. Jadi good looking tuh number one, skill ya Nah, udahlah number betul, sekian gitu. iya. Banyak kan yang memang tiba-tiba pamornya naik, namanya naik cuma karena good looking doang. Iya, Iya. Sekarang tuh skill tuh kayak di nomor sekian kan, beda dengan aku dulu gitu kan. Kalau dulu aku mau jadi penyiar radio aja itu tuh ditesnya kan bukan main-main kan gitu. Apalagi dulu karena kan yang didengar suaranya, bukan wajahnya. bener, tapi maksudnya kan kayak apa ya, dari suara pun kan ada yang cempreng, Oh ada iya, yang iya. suara perut lah, ada suara gini gitu kan. Dan memang itu pun sekalipun apa ya dia cantik atau gimana ya, kalau misalkan emang skillnya nggak ada ya nggak ada Mm-mm. gitu. Kalau Setuju dulu sih. kan memang casting aja pun yang dilihat skill kan. Oh, bener Aku banget sih, pernah kan bener. casting di SCTV, Oh, di really? RCTI di Indonesia, aku pernah. Karena kan dulu aku ikut manajemen juga kan. Aku pernah tuh ketemu sama produsernya Pak Andreas Mujair deh kalau nggak salah ya. Itu orang Arab itu. Ya dia ngasih tahu kayak apa, ya lu mau secantik apapun nih, kalian mau secantik apapun, kalau skill kalian kosong tuh kosong. Kita tuh nggak pandang fisik tapi pandang skill. Beda Pandang dengan skill. tahun sekarang gitu kan, Gen Z sekarang. Jauh banget sih, Jauh banget. jauh banget. Makanya kayak kalau aku ngeliat tiba-tiba ada yang viral karena mungkin penampilan atau mungkin karena ada yang operasi untuk membesarkan segala macam gitu, kayak oh, oke, dulu gue berjuang buat mendapatkan sesuatu tuh Banyak mencari sih. ilmu gitu loh kan, skill kita harus belajar ini itu. Setuju sih. Oke, jadi ya udahlah guys, pede aja dengan apa yang kalian punya saat ini Betul, gitu kan. syukurin aja. Betul. Ya kalau untuk perawatan sesekali menurut aku wajar sih. Cewek cowok pun bisa kok gitu melakukan Iya, nggak ada perawatan. salahnya dengan perawatan. Iya, tapi ya udah, intinya kita harus mensyukuri dengan apa yang kita punya di badan kita saat ini. Setuju. Oke, lanjut itu untuk karakter dan perjalanan Ayu ya. Oke. Nah, aku mau nanya ke momen dia mengatakan pernah mengalami depresi berat. Yang katanya dia digosipkan dengan personil Suju Eunhook ya. Itu benar sih dia memang mengalami depresi berat karena rumornya itu, atau memang karena ada hal lain yang memicu dia akhirnya depresi berat? Yang Eunhyuk aku belum baca sih, tapi kalau baca dari karakternya Ayu, sebenarnya Ayu itu orangnya gampang stres menurut aku. Orangnya gampang stres karena dia terlalu banyak banget mikirin pekerjaannya dia banget nih. Iya. Secara keseharian aku nggak nemuin hati dia itu yang benar-benar plong atau nggak tenang. Jadi dia beneran mikirin mengenai pekerjaan. Dan kesetresannya Ayu ini sebenarnya juga karena Ayu itu orang yang perfeksionis juga. Iya. Jadi tuntutan dia sama diri dia sendiri pun juga tinggi banget. Dia terlalu perfeksionis menurut aku, kayak banyak hal, kayak contohnya produksi musik waktu itu. Memorinya aku ngeliat kayak produksi musik. Jadi dia kayak minta sama, nggak tahu deh itu produsernya atau memang ya pokoknya orang dalam yang memang bekerja di bagian situnya lah ya, musiknya. Pokoknya secara konsep, habis itu secara fashionnya mungkin, visualnya segala itu si Ayu ini punya standar nih. Iya. Dan dia nggak bisa yang namanya toleransi. Ada saat dimana waktu itu aku ngeliat, pokoknya ya sama orang-orang yang kerja sama dia lah intinya. Dia pokoknya menjunjung tinggi yang namanya profesionalitas. Dia bilang, aku maunya seperti ini. Ya harus pokoknya sesuai dengan standar yang udah aku taruh nih. Iya. Kayak gitu. Even mungkin ketika konser atau enggak apapun itu yang berhubungan sama pekerjaannya dia, sebenarnya dia juga banyak take in charge sih. Aku lihat. Makanya ya wajar sih kalau dia bilang depresi, stres itu ya di memorinya ada. Ya. Tapi stresnya belum tentu karena ini ya kasus dia. Belum tentu. Lebih ke hal-hal general mengenai pekerjaan lah, terus tuntutan. Karena orangnya itu, Ayu itu sebenarnya orangnya keras banget sama diri dia sendiri. Iya. Makanya dia selalu nuntut diri dia sendiri itu standarnya segini loh. Kayak gitu.
Tapi di balik sikap cueknya dia kadang memperhatikan nggak sih komentar netizen gitu? Nah itu aku belum baca tuh. Main HP. Bisa begitu ya? Ya aku belum baca soalnya. Aku udah ngecek yang mengenai Ayu baca komentar ya. Ya, menanggapi komentar netizen tuh apa yang dia tanggapi? Dulu-dulu dia masih baca dan ada momen sebenarnya dia sakit hati sih karena hujatan-hujatan yang tertuju ke dia. Nah tapi ketika dia membaca hujatan-hujatan yang ada, dia coba cari solusi. Nggak bisa nih, gue nggak bisa kayak gini. Oke. Gue harus berusaha yang lebih baik. Makanya banyak momen ketika dalam misalnya dia dapat dapat tawaran pekerjaan yang baik, itu dia benar-benar berusaha banget, kayak nge-push banget. Pokoknya berusaha semaksimal yang gue bisa. Ya. Kayak gitu. Tapi belakangan ketika aku ngeliat yang foto-foto yang terbaru intinya, Ayu itu kayaknya udah nggak terlalu fokus sama komentar-komentar yang ada. Beberapa momen aku ngeliat Ayu itu kayak ngobrol sama manajernya, terus nanya gimana respon mungkin dari pekerjaan dia, atau nggak dari konser, atau nggak musik gitu. Jadi dia kayak nanya ke orang, atau nggak kadang ada orang misalnya, aku nggak tahu deh itu manajer atau siapanya dia, pokoknya yang berhubungan kerja bareng sama dia lah. Itu kayak kasih tahu, oh komentarnya tuh gini responnya. Jadi kayak orang itu yang memberikan summarize. Oke. Memberikan summarize mengenai pekerjaan dia nih. Gitu. Sama kayak kamu ya? Iya, mirip. Kayak gimana tanggapan ini, konten kita gimana tanggapannya gitu ya. Aku Nah, yang ya tadinya, begitu. ya aku yang tadinya jarang baca komen juga akhirnya ketika ketemu kamu, oke, aman. Aman. Iya, karena kita tim yang nggak baca komen ya. Lebih fokus sama urusan kita masing-masing ya. Iya betul. Kita jarang banget guys baca komen. Jadi apa ya? Kadang ada juga yang komen gak enak tuh ada gitu. Tapi ya udah gitu. Kita jadikan itu sebagai oh ternyata kita harus kayak gini nih. Ternyata kita harus kayak gini gitu. Tapi kita berbicara mengenai komentar ya. Aku juga di sini mau menjelaskan sedikit. Kan di YouTube itu ada yang namanya filter komentar. Oh ya? Ya, jadi kalau misalkan mungkin komentarnya udah menuju ke ujaran kebencian dan lain-lain. Oh itu ke filter itu sendiri, ke filter, bukan kita yang dihapus. Makanya aku kadang kayak kok komennya dihapus ya, komen yang mana dihapus gitu kan. Iya nggak tahu yang mana. Ada, tapi begitu aku cek, oh ini ke filter ternyata. Kayaknya gitu. iya deh, jadi, otomatis. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan ada yang seuzon sama kita juga gitu. Karena kita jujur tidak terlalu fokus dengan komentar gitu. Paling ya ngecek. Kalau misalkan memang komentarnya bagus ya kita juga memberikan yang lebih baik lagi gitu kan. Kita pilah-pilah lah. Betul, kayak Kita gitu. pilah-pilah. Ya, itu adalah sekilas mengenai komentar. Ya intinya Ayu mirip sama kita lah. Dia udah nggak terlalu pusingin mengenai komentar. Tapi mungkin dia tetap pantau lewat orang-orang sekitar. Yang mungkin dia tanya responnya gimana atau enggak. Kadang ada orang yang lapor sendiri. Ada beberapa momen kayak gitu pas aku baca. Manajernya atau siapa gitu, kayak perempuan sih, kayak ngajak dia ngobrol. Terus habis itu Ayu itu daripada fokus sama komentar-komentar yang ada, baik positif ataupun negatif, dia lebih fokus sama karir dia sih. Fokusnya itu di situ, mungkin karena jadwal dia yang padat. Aku ngeliat kayaknya jadwal dia padat sih. Kayaknya melebihi kita deh padatnya. Parah sih, padat banget. Oke, itu pentingnya dia fokus ya. Betul. Makanya kenapa dia ada di titik sekarang. Untuk karakter dan perjalanannya ada yang mau ditambahin Kak Ai? Aku tambahin ya. Jadi Ayu itu sebenarnya orangnya itu nggak bisa poker face. Mungkin kalau di depan kamera sama media yang menuntut untuk profesionalitas, iya. Tapi selebihnya sama orang-orang sekitar, orangnya itu sebenarnya nggak terlalu bisa poker face. Dia tuh nunjukin diri apa adanya. Ketika dia nggak suka, dia akan nunjukin nggak suka. Tapi ketika dia suka atau nggak nyaman, dia akan menunjukkan itu. Orangnya seperti itu. Tapi kebanyakan di acting dia juga kayak itu sih. Yang aku lihat ya, kayak kalau dia masuk banget kayak gitu banget. Ya, mungkin terbawa kali ya, karena ya itu bawaan naturalnya begitu. Jadi memang yang aku suka sih memang Ayu itu bukan orang yang poker face. Jujur jarang sih untuk orang-orang zaman sekarang yang nggak poker face. Banyakan orang itu sebenarnya poker face atau enggak ya pasang topeng lah di depan. Ayu nggak bisa dibilang terlalu banyak pasang topeng sih menurut aku. Makanya mungkin kenapa para fans atau enggak orang-orang yang pertama kali ngeliat Ayu suka, ya nyaman karena orangnya itu memang nggak fake, apa adanya. Betul. Ya dia jutek aja masih cantik kan. Iya cantik sih.
Aku lanjut mengenai Ayu. Selain dia memang orangnya apa adanya, banyak momen itu dia memang mikirin orang-orang sekitar. Dan dia tuh orang yang tipikal mau ngebantu loh. Oh, oke. Kan ada tipikal orang yang lihat orang lain susah, ya udah masa bodoh lah ya, bukan urusan gua. Bahkan ada yang seneng kalau orang lain susah. Ya, Ya. ada. Oke. Ada nggak? Itu tidak baik untuk dicontoh ya. Oke. Nah, Ayu itu nggak gitu. Hmm. Soalnya banyak banget momen aku ngeliat Ayu itu care. Malah dia nanya dulu, ada apa? Atau nggak ketika misalnya seseorang itu curhat mengenai situasi kondisinya dia, Ayu either langsung ngebantuin secara materi, atau nggak langsung kayak apa yang bisa gue bantu. Ya, oke. Kayak gitu. Dia orangnya sebenarnya diem-diem itu benar-benar care banget, pemerhati banget, even hal-hal kecil. Dan nggak cuman ke keluarga dia doang, atau nggak orang-orang terdekat. Bahkan aku ngeliat dia sama bawahannya dia care loh. Dia nggak semena-mena, bahkan nggak kayak memandang rendah Iya, iya. dari orang-orang yang kerja sama dia gitu. Betul. Kan ada orang yang udah di atas angin, lupa Iya. diri. Mandiri. Ayu nggak begitu. Karena dia selalu inget momen ketika dia susah juga. Jadi dia inget, oh ini yang namanya rasanya susah. Iya, Dan itu selalu dia inget, itu dijadikan pembelajaran. Makanya kenapa ketika dia sama orang lain, dia benar-benar ngebantu apa yang bisa dibantu. Selain itu tau gak Kak Tiara? Dia selain care sama orang, dia sebenarnya orangnya gampang iba. Iya. Ada momen waktu itu dia itu kayak ngeliatin anak kecil. Aku nggak tahu dia kayak lagi di mobil deh kayaknya. Terus ngeliatin keluar itu kayak ada anak yang kesusahan secara ekonomi. Bener-bener anak yang istilahnya kurang beruntung lah ya. Iya. Gitu. Terus dia bener-bener ngerasa kasihan. Dia tuh punya rasa iba yang sebenarnya cukup tinggi. Iya. Orangnya sebenarnya kelihatannya jutek. Jutek, betul. Tapi dia masih punya sisi humanis banget menurut aku. Rasa sisi humanis itu yang peduli sama orang, atau enggak juga benar-benar memikirkan mengenai orang luar. Padahal anak itu dia nggak kenal, itu anak orang lain. Tapi dia bisa punya sisi seperti itu. Iya. Atau mungkin karena dia dulu juga pernah merasakan kesusahan sih. Ya, itu juga salah satu faktor. Tapi kan ada orang yang setelah susah lupa. Cuman Ayu nggak begitu. Dia orangnya sebenarnya nggak terlalu tegaan. Kecuali dalam ranah pekerjaan. Soalnya dalam ranah pekerjaan yang memang menuntut profesionalitas, namanya juga kerja. Itu kan dibedakan ya. Betul. Tapi selebihnya ketika menghadapi orang-orang yang nggak dia kenal, orang susah, apa gimana, dia sebenarnya punya rasa iba dan kasihan. Terus rasa kepeduliannya Ayu ini sebenarnya ngaruh sama karir dan keuangannya dia. Percaya nggak percaya? Oh, oke. Kenapa tuh? Dia diam-diam itu sebenarnya suka melakukan kebaikan sih. Jadi dia itu mulai dari kebaikan hal-hal kecil sesimpel kayak orang sekitarnya butuh bantuan apa, dia masih mau bantu. Dia masih ada rasa peduli. Nah terus ini benar-benar ngaruh sama yang namanya keuangannya dia nih, rezekinya dia. Iya betul. Karena dia benar-benar peduli banget sama orang-orang sekitar, dan ada yang namanya tindakan dia membantu sekitarnya dia. Ya akhirnya berkah itu balik lagi nih ke rezekinya dia. Makanya rezekinya dia sebenarnya aman-aman aja. Tapi mungkin betul juga kali Ai, karena kan dia sendiri juga memperlakukan bawahannya tuh tidak semena-mena kan. Tidak semena-mena. Iya, jadi itu juga yang salah satu faktor yang akhirnya ya karir dia tuh kayak ya jalan lancar gitu sih. Dan aku kayaknya nggak pernah dengar rumor mengenai dia kasar sama bawahan apa gimana, kayaknya nggak pernah sih. Ya jarang. Terlepas dari rumor yang tadi Kak Tiara sebutkan, kayaknya aku nggak pernah dengar sih. Walaupun aku nggak terlalu tahu Ayu ya. Coba guys tulis di kolom komentar gimana, pernah nggak ada mengenai komentar Ayu yang kasar sama orang-orang intinya. Setahu aku sih nggak pernah, karena aku ngeliat dari karakternya, orangnya itu memang kadang itu cuek atau nggak jutek kelihatannya. Tapi sebenarnya orangnya itu nggak kayak gitu. Kalau udah benar-benar kenal deket. Dan Ayu itu aku bisa bilang orangnya tulus sebenarnya. Ini mahal banget. Mahal banget. Ya. Orangnya tulus banget. Ketika dia nanyain, contohnya kayak kamu butuh bantuan apa, dia nggak pernah mengharapkan sesuatu balik dari orang tersebut. Iya. Dia cuman nanyain, gue bisa bantu apa. Yes. Itu tulus sih menurut aku. Betul. Hampir nggak pernah ya. Jarang kita menemukan orang-orang seperti itu. Jarang. Even ketika sama orang-orang sekitar, misalnya dia nggak nyaman, ya udah. Kalaupun nyaman, ya udah. Kayak
ada sisi nggak benar-benar mengharapkan sesuatu dari orang lain terlalu banyak sih. Iya, betul. Tapi kan emang nggak boleh berharap juga sama manusia. Memang kurang baik berharap sama yang namanya manusia. Kenapa? Soalnya dari pengalaman aku dalam nanganin klien dan dalam perjalanan hidup, manusia itu bisa aja salah. Betul. Dan manusia itu punya keterbatasannya. Betul. Jadi ketika misalnya kita terlalu berharap sama manusia itu, ya wong manusia itu terbatas dan bisa salah. Iya. Dan ketika manusia itu melakukan kesalahan atau emang nggak bisa mampu memberikan sesuai yang kita inginkan, terus kita ujung-ujungnya kecewa. Polanya yang di sini yang salah siapa? Aku tanya. Ya. Yang salah ya kita yang percaya sama manusia. Betul. Iya. Oke. Gitu. Yosh, ada lagi kah? Sebelum kita akhirnya membahas mengenai asmara seorang Ayu. Paling ini sih kayak dia itu karena orangnya nggak terlalu banyak ngomong. Dia tipe orang yang lebih suka membuktikan apapun itu lewat tindakan dan hasil usaha. Oh iya. Bukan lewat mulut. Berarti dia sedikit bicara banyak bekerja ya. Betul, dia lebih banyak seperti itu orangnya. Oke, itu adalah Ayu. Tapi bagaimana dengan kisah asmara dia? Kan dia kan fokusnya cuma sama kerjaan gitu. Kadang dia ada ngerasa kesepian gak sih untuk apa ya? Pengen ya sebelum dia akhirnya punya pasangan saat ini ya. Sebelumnya tuh kayak pengen juga dong punya pasangan yang memperhatikan, yang membantu dia segala macem. Yang pertama itu memang fokus dia itu karir secara memori. Kenapa? Itu yang memenuhi pikirannya dia. Dia mikirin mengenai konsernya gimana ya, musiknya gimana ya, terus kerjaannya gimana ya, abis itu besok nanti tampil TV show gimana ya, nanti yang drama gimana ya, atau enggak yang perkembangan nyanyinya harus gimana ya. Lebih banyak mikirin kerja sebenarnya. Tapi kalau untuk yang namanya hubungan romantis, sebenarnya Ayu ini tipikal orang ya udah kalau bisa jalan-jalan, tapi bukan yang sangat amat mengejar yang namanya cinta nih. Orangnya kayak gitu. Dan mungkin kebantu sama sisi yang namanya kedewasaannya dia nih. Makanya menurut aku Ayu itu masih bijak lah. Masih bijak. Mana yang harus diutamakan dahulu dalam hidupnya dia. Kan ada orang yang lebih berfokus sama yang namanya cinta. Betul. Nah Ayu itu aku nggak merasakan seperti itu. Dari energi hatinya. Oh, bagus banget. Gitu. Tapi gimana hubungan dia dengan pasangannya saat ini? Oh, yang Lee Jung Suk ya? Iya, mereka kan awalnya sahabatan kan, sampai udah 10 tahun sahabatan, terus tiba-tiba, iya. Pantesan saya di memori itu pas aku baca, lah ini kan emang udah kenal lama ya, bukan yang baru kenal. Dan sebenarnya dua-duanya itu yang aku rasain mereka berdua saling nyaman satu sama lain kok. Dari dulu tuh udah nyaman satu sama lain. Iya. Karena dua-duanya itu saling pengertian. Iya. Aku bisa bilang mereka itu sebenarnya satu frekuensi. Dan karakternya itu sebenarnya nggak beda jauh nih. Mirip-mirip ya. Karena Lee Jong Suk ini juga orangnya introvert banget juga kalau aku lihat. Tapi Ayu sendiri sosok yang dominan bukan sih? Ayu, daripada dominan, gimana ya? Lebih karena dewasa aja sih. Dewasa aja. Jadi ketika berhubungan sama laki-laki, dia nggak bisa sama orang yang kayak punya pemikiran sempit. Ya ini salah satu tipe kriteria cowoknya dia sih. Aku sempat baca dia sama orang-orang sekitar gimana. Karena kan ini berhubungan sama karakternya kan. Betul. Dia kurang cocok sama orang yang punya pemikirannya sempit sebenarnya. Terus yang agak childish juga kurang suka. Atau enggak yang punya ya udang di balik batu. Iya. Nah, dia kurang nyaman sama orang-orang seperti itu. Dia lebih suka kayak orang itu nunjukin diri mereka itu apa adanya. Kayak gitu. Dan intinya harus bisa saling ngerti sih. Karena kan mungkin Ayu ini kan sosok yang sibuk. Terus ya tau lah, kadang dia itu juga orangnya cuek juga kan. Jadi kayak tolong ngertiin aku. Sedangkan menurut aku di hubungannya sama Lee Jung Suk, bisa saling ngertiin satu sama lain. Malah aku ngeliat Lee Jung Suk ini sebenarnya agak sweet loh orangnya. Ada beberapa momen dia tuh kayak suka kasih surprise kayaknya ke Ayu. Aku ngeliat momen itu. Dan yang ngejar duluan sebenarnya Lee Jong Suk sih kalau dari memori. Soalnya dia kayaknya tuh udah apa ya, mengagumi Ayu tuh dari lama. Dari lama ya. Dia tuh nganggep Ayu itu sosok yang dewasa pemikirannya. Terus dia merasa kayak Ayu itu wanita yang harus dia lindungin. Wow.
Ya. Adalah sisi prianya dari si Lee Lee Jong Suk Jong Suk, yang ya, memang ya. merasa wah ini adalah cewek gua yang harus gua lindungin. Ada Betul, perasaan betul, kayak gitu. ya. Ya, itulah laki-laki ya. Laki-laki yang benar dan bertanggung jawab itu akan seperti itu, Ai. Betul. Ya. Ya nggak tahu ya ke depannya hubungan mereka akan seperti apa, tapi ya just support them aja sih menurut aku. Ya, betul. Soalnya namanya juga masa depan itu udah ranahnya Tuhan nih. Tuhan, ya. We never know, kan sometimes manusia bisa aja berubah atau enggak Betul. karena situasi kondisi kan ya itu akan mempengaruhi si manusianya Iya, betul banget. gitu. Oke, cukupkah, Ai? Ya nggak tahu sih menurut Kak Tiara gimana, cukup nggak mengenai hubungan dia sama Lee Jong Suk? Ya sudah, ya karena sejauh ini masih di sini ya udah kita cukupin. Karena kan aku juga nggak mungkin nanya kira-kira mereka nikah nggak, punya anak nggak, kan kayaknya nggak bisa ya. Mohon maaf, itu udah speknya Tuhan. Nah. Kalau aku jawab kayaknya agak kurang Melebihi etis Tuhan sih, banget juga melebihi sih, Tuhan. betul. Karena kan yang namanya masa depan bisa aja ada situasi kondisi yang terjadi nih, Iya, yang betul itu banget. di luar prediksi aku. Yes. Gitu. Karena kan balik lagi ya, kalaupun misalkan memang kita ngelihat hubungan mereka saat ini tuh adem ayem, romantis gitu, ya tetap balik lagi yang membolak-balikan hati itu Tuhan gitu. Betul. Kita nggak tahu tiba-tiba nanti sama siapa jodohnya gitu. Dan pilihan mereka sendiri sih. Aku cuman bisa spill mengenai perasaan mereka sama beberapa memori-memori mereka itulah. Oke, ini Ya. pertanyaan terakhir, Ai. Kamu sempat ngeliat nggak sih dari sosok Ayu kayak ada harapan yang masih terganjal atau apa ya, apa sih namanya, goals yang masih pengen dia raih? Coba aku baca ya. Oke. Dia ada beberapa wish sih, aku bisa bilang. Yang pertama itu wish-nya itu mengenai karirnya dia. Oke. Dia berharap dia sendiri bisa menjadi lebih kreatif. Lebih kreatif, mungkin di dunia permusikannya dia kali ya, atau enggak berhubungan sama yang namanya dunia entertainment. Dia mikir supaya ke depannya gimana pun caranya supaya apapun yang dia sajikan itu jauh lebih baik. Oh, oke. Dan kalau misalnya untuk karir dia yang di acting itu aku sempat baca sih. Di memorinya itu aku kurang ngerti mengenai acting ya, tapi kalau dari menurut memorinya Ayu, ketika acting itu dia sebenarnya kayak nggak tahu nih, kayak bisa apa ya, surprise gitu, kayak surprise ini mengenai karakternya dan actingnya tuh gimana. Jadi kayak dia nggak bisa nebak sama sekali kalau dari memorinya. Nah, dia pengen ketika misalnya di acting karirnya dia itu, dia berharap supaya ketika hal yang mungkin dibutuhkan ketika acting, mungkin dalam memerani karakter apa gitu, dia berharap bahwa dia bisa belajar lebih banyak supaya kedepannya bisa menghasilkan acting yang lebih baik lagi nih. Iya, itu bagus. Itu bagus banget sih. Jadi emang Ayu ini tipikal orang yang benar-benar fokus banget sama karir dia. Iya. Nah, terus selain itu dia juga punya wish lain. Dia berharap dia bisa ngebantu support keluarganya sih, up until now. Bisa ngebantu support. Jadi dia ini tipikal orang yang sebenarnya saking mikirin keluarganya, dia mikirin kayak apa yang bisa gue berikan lagi nih untuk keluarganya. Jangan sampai kenapa-napa nih keluarga gue. Gue yang harus lebih nge-support keluarga gue. Iya. Dia punya jiwa yang seperti itu. Oke. Dan dia juga punya wish lainnya, yaitu dia berharap dia itu bisa ngebantu apapun itu untuk orang lain, walaupun mungkin sedikit. Ini sisi humanisnya dia sih menurut aku yang berjalan. Iya. Gitu dari sisi Ayu. Ya, apapun itu semoga terlaksana dan terkabul ya. Karena emang wish-nya juga sangat-sangat bagus, luar biasa sih. Menurut aku bagus sih. Jadi dia nggak egois menurut aku. Kan banyak orang fasenya kalau membuat wish itu kan lebih berharap untuk diri dia sendiri. Betul. Tapi Ayu ini aku lihat dia benar-benar even dia masih mikirin orang-orang sekitar loh. Sekalipun orang-orang yang nggak dia kenal. Gitu. Ya, itu positif sih menurut aku. Sudah cukup, Ai? Ya, udah cukup. Itulah karakter Ayu. Ya mungkin itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin penasaran ya. Betul. Ayu itu karakternya gimana sih? Mirip gak sih sama karakter ya maybe Hotel Del Luna lah, or ya apapun itulah. Betul. Semoga bisa ngejawab sih. Oke. Sudah, kita tutup ya. Ya. Oke, tapi guys sebelum kita closing, seperti biasa untuk teman-teman yang mau konsultasi sama Aileen, kalian masuk ke profil Instagram Catatan Misteri dan di situ kan ada link tree. Kalian boleh klik aja link tree-nya, terus kalian pilih
form Google konsultasi atau form konsultasi. Nah, kalian tinggal isi datanya. Jangan lupa sertakan email yang aktif ya, bukan email yang abal-abal. Karena nggak akan masuk data kalian nanti. Dan setelah di akhir, jangan lupa submitnya itu pastikan sudah berhasil. Dan kalau misalkan kalian udah ngisi listnya, udah daftar, kalian wajib banget konfirmasi ke WA admin yang juga ada tertera di Linktree tersebut, guys. Kenapa? Karena banyak banget ini data yang masuk dan ketika kita mau follow up itu nggak bisa dihubungin. Oh, nomornya ya. Iya, terlebih lagi nomor-nomor dari orang luar negeri memang kan agak sulit ya. Jadi minta tolong konfirmasinya, misalkan gini, Kak, aku udah daftar link Google atas nama Tiara gitu. Jadi nanti kita save nomornya. Jadi ketika kita follow up klien tuh data kakak sudah ada gitu. Benar. Dan untuk kalian juga yang mau support perkembangan Camis, jangan lupa klik link Sawery yang ada di deskripsi. Please jangan skip iklan buat jajan seblak sama Mixu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan kami pamit. Bye bye. Bye bye.